Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Masih mengenai informasi mengenai kecelakaan maut di Tanjakan Cai, Sumedang, Jawa Barat, pemirsa, keluarga korban kecelakaan maut di Sumedang, Jawa Barat histeris menyambut kedatangan jenazah. Korban meninggal dunia kini berjumlah 29 orang. Isak tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah Oktaviani 14 tahun tiba di rumah duka. Bahkan ibu korban histeris melihat putrinya pulang dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Sebanyak 27 korban kecelakaan maut di Sumedang sudah tiba di rumah duka. Sebagian besar korban merupakan warga dari Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Tanjung Siang, Subang. 12 orang yang meninggal dunia merupakan warga Kampung Pasir Laja, Desa Paku Haji, Kecamatan Cisalak, Subang. 00 genep, kebanyakan 7 orang, RT 072, RT 08 Tilu, Kampung Pasir Laja semuanya 12 orang. Udah datang semua Pak korban? Belum. Sebelumnya, rombongan SMPI Al-Muawamah yang berziarah ke Tasikmalaya dan Garut serta wisata ke Pantai Pangandaran mengalami kecelakaan ketika perjalanan pulang di Wado, Sumedang. 29 korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Korban selamat kecelakaan bus pariwisata Sri Padma Kencana di Sumedang, Jawa Barat belum dapat melupakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Apalagi salah satu korban selamat harus berjuang keluar dari bangkai kendaraan. Eha Nur Haiti, warga Kampung Pasir Laja, merupakan salah satu korban selamat dari kecelakaan maut di Wado, Sumedang. Eha mengalami luka memar di bagian punggung dan kaki. Sementara anaknya juga luka memar di bagian pinggang. Setelah dipastikan tidak mengalami luka serius, Eha dan anaknya yang duduk di bangku kelas 2 SMP Cisalak diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Eha samar-samar masih mengingat kejadian yang dialaminya. Ketika perjalanan pulang, bus hilang kendali dan oleng, lalu menabrak tiang. Eha sadar ketika bus sudah masuk ke dalam jurang. Eha yang terjepit terpaksa melepas pakaiannya agar bisa keluar dari bangkai bus. Ia kemudian menggunakan selimut untuk menutupi badannya. Iya, kejepit kaki sama bajunya kejepitnya. Terus yang bisa dievakuasinya gimana sama warga gitu? Ibu mah jalan sendiri sama yang nulungan ujang saya. Eha dan putranya kini sudah berada di rumah sakit. Meski sedih dan trauma, namun ia masih bersyukur bisa selamat dari kecelakaan maut itu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi membongkar 2 kasus pembunuhan di Kota Bogor yang terjadi dalam waktu berdekatan. Selain membunuh dan merampas harta korbannya, berdasarkan tes urin, pelaku juga positif narkoba. MRI 21 tahun diamankan Satreskrim Polresta Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam kemarin. MRI merupakan pelaku pembunuhan 2 perempuan yang mayatnya ditemukan terbungkus plastik di Bogor, Jawa Barat pada 25 Februari dan 10 Maret. Motif pelaku adalah menguasai harta korbannya. Dengan berkenalan melalui media sosial dan iming-iming imbalan uang, pelaku merayu korbannya untuk bertemu. Di antaranya adalah 1 buah tas. Ya. Ini tas besar yang digunakan tersangka untuk membawa korban. Setelah dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibawa menggunakan tas ransel gunung ekstra besar, dan hasil tes urin ternyata yang bersangkutan, tersangka, juga positif narkotika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman minimal kurungan 15 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kasus hukum pembunuhan berantai tersebut sudah bersama kami Kepala Polres Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condro. Beliau adalah Kapolres Bogor Kota. Selamat siang, Pak Susatyo. Selamat siang, Mas. Pak, bagaimana akhirnya polisi menemukan titik terang dan menemukan pelaku untuk kasus pembunuhan berantai ini, Pak? Kami mengawali dengan melakukan olah TKP secara cermat di TKP pertama pada tanggal 25 Februari, ya, di mana ditemukan sekitar pukul 7.30
Dari sana kami mulai melakukan profiling terhadap TKP. Mengapa dibuang di pinggir jalan, sementara di depannya itu ada sungai, maupun tempat-tempat lain yang lebih memungkinkan. Dari sana kami mengarah kepada 15 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Baik itu kerabat maupun keluarga dari korban, untuk mengetahui bagaimana profil daripada korban. Dan kemudian kami juga berusaha melakukan profiling terhadap tersangka. Dari berbagai kemungkinan, baik itu teman-teman yang secara nyata ya, maksudnya teman-teman kerabat dekat, kami juga melakukan profiling terhadap teman-teman korban di media sosial. Sehingga memang tingkat kesulitan daripada perkara ini cukup tinggi, karena memang teman-teman daripada korban itu bukan yang berhubungan secara intens sehari-hari, tapi adalah teman di media sosial. Nah, sehingga dari beberapa dugaan kami melakukan observasi hingga ke Indramayu, kemudian di daerah Jawa Barat, Jakarta Selatan, dan sebagainya, sampailah kami melakukan penangkapan pada hari Rabu sekitar pukul 19.30. Ketika dilakukan penangkapan, kami melakukan penggeledahan, ditemukan plastik yang serupa dengan yang ditemukan pada saat TKP pertama, termasuk tas ransel yang besar. Kami lakukan interogasi, ternyata tersangka mengakui, dan pada saat itu ditemukan ada 2 handphone. Handphone pertama itu adalah milik dari tersangka, yang kedua ini adalah handphone yang awalnya diakui oleh milik tersangka, kemudian setelah kami buka ada foto seorang wanita, yang ternyata diketahui bahwa foto tersebut, wanita tersebut adalah yang ditemukan pagi harinya di daerah Pasir Angin, Puncak. Nah, sehingga kami kembali bertanya, mendalami informasi tersebut, dan ternyata tersangka mengakui bahwa handphone itu adalah milik korban yang kedua atau TKP pada tanggal 10 Maret. Yang menarik adalah dari sejak TKP pertama, kemudian ke TKP kedua, itu hanya berjarak kurang lebih sekitar 2 minggu. Dengan cara mengikatnya sama, kaki, tangan, cara pembuangannya pun sama, tempat melakukan eksekusinya pun sama, hanya berbeda kamar saja di sebuah penginapan di daerah Puncak. Dan dengan temuan ada plastik yang belum digunakan, tas ransel yang belum dikembalikan, maka apabila kami tidak melakukan penangkapan kepada tersangka, bisa jadi maka akan ada korban-korban berikutnya. Karena tersangka itu menggunakan sasaran korban secara random atau acak. Baik. Nah, saat ini kami masih mendalami lagi faktor apa yang menyebabkan perilaku agresif dari si tersangka tersebut. Begitu kurang lebih. Baik, Pak Susatyo, berarti dari pelaku sendiri ini sudah membunuh 2 korbannya. Untuk kronologi dan modus dari pelaku ini bisa diceritakan, Pak? Pelaku ini berprofesi sebagai penjualan online, sehingga dia sangat terbiasa berkomunikasi menggunakan media sosial. Kemudian dia mencari korbannya dengan berkenalan di media sosial, kemudian janji untuk bertemu. Kemudian setelah bertemu diiming-imingi dengan sejumlah uang dan lainnya untuk diajak jalan-jalan ke daerah Puncak. Kemudian selesai berkencan, maka korban dihabisi di situ dengan cara yang sama, yaitu di TKP pertama dan kedua itu sama-sama dicekik, kemudian cocok dengan hasil otopsi yang kami terima dari kedokteran forensik. Dan setelah dicekik, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Kalau untuk TKP yang pertama masih menggunakan plastik hitam, dimasukkan lagi ke dalam tas ransel. Tapi kalau yang kedua ini langsung dimasukkan ke dalam ransel. Cara melipat tubuhnya pun itu sama. Jadi ditemukan di TKP pertama dan yang kedua. Untuk tes kejiwaan apakah sudah dilakukan, Pak? Tentunya kami masih mendalami lagi. Apakah penyebabnya itu karena narkoba yang dia gunakan? Kan pemakai narkoba banyak, tidak semuanya membunuh. Tetapi kalau dia sampai melakukan hal tersebut, mungkin ada faktor-faktor lain, ya. Apakah termasuk tersangka itu menikmati saat dia melihat korban yang meregang nyawa dan sebagainya? Nah, tentunya kami butuh mendalami untuk melakukan pemeriksaan secara kejiwaan bagi si tersangka. Tetapi
tersangka ini mengerti apa yang dia lakukan, paham terhadap resiko yang akan dia terima. Artinya secara pertanggungjawaban pidana, maka si pelaku ini sangat bisa kami ajukan ke sidang pengadilan. Terancam berapa hukuman pidana, Pak, pelaku? Kami menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Ya. Yang pertama, kami menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korban yang pertama adalah berusia 17 tahun. Baik. Kemudian kami juga menggunakan pasal pembunuhan berencana. Yang ketiga, kami menggunakan pasal pembunuhan biasa. Dan terakhir, kami menggunakan pasal pencurian dengan kekerasan. Sehingga ancaman hukuman adalah seumur hidup atau hukuman minimal 15 tahun. Baik. Terima kasih banyak Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo atas waktunya, dan semoga pelaku bisa segera mendapatkan hasil kejiwaannya agar bisa langsung ditindak. Ya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 16 warga di Pandeglang, Banten diamankan polisi akibat mandi bersama. Mereka mandi bersama tanpa busana mengikuti aliran bala kasusta. 16 warga kampung pemukiman Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang diamankan di Mapolres Pandeglang. Mereka ditangkap atas laporan warga yang melihat ritual mandi di penampungan air di area kebun sawit tanpa mengenakan pakaian. 16 warga ini mengamalkan ajaran bala kasuta dengan mandi bersama tanpa busana. Polisi masih mendalami ajaran bala kasuta yang diikuti warga kampung pemukiman. Untuk ajarannya, jadi ajaran ini mengadopsi dari ajaran Hakekok. Ya, ajaran Hakekok itu dibawa oleh almarhum saudara E, yaitu sudah almarhum. Kemudian diteruskan ke saudara A ini. Ya, saudara ini dengan ajaran bala kasuta. Ajaran bala kasuta. Ya, jadi pimpinan dari saudara A. Polisi masih memburu pimpinan ajaran bala kasuta yang diduga merupakan warga Cibariung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan dan pemerintah Kabupaten Pandeglang serta Majelis Ulama Indonesia untuk menyelidiki ajaran bala kasuta. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Evakuasi pelaku pencurian kambing di salah satu rumah warga Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga berusaha memukuli pelaku dan membuat polisi melepaskan tembakan peringatan. Masa berusaha memukuli seorang warga yang diduga mencuri kambing saat dievakuasi polisi. Tembakan peringatan polisi tak membuat warga takut. Masa emosi karena kerap terjadi pencurian kambing. M. Said, warga Silabolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dituding mencuri kambing. Ia sempat bersembunyi di rumah warga Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Proses evakuasi M. Said ini berlangsung selama 3 jam. Pelaku diamankan ke Mapolres Dompu bersama 4 kambing yang diduga dicurinya. Menurut pengakuan pelaku, ia membeli kambing dari salah seorang warga Kabupaten Dompu dengan harga 2 juta rupiah. Pelaku kini ditahan di Mapolres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. 4 ekor kambing yang dibawanya dengan mobil bak terbuka ikut diamankan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adhar Pangeran melaporkan. 47 anggota klub senam positif COVID-19. Bagaimana penanganannya? Usai jeda.